kelompok 7 Logika dan Filsafat. Nama saya Beriswati Malangon, PM 24 47. Nama saya PM 24 Nama saya Yohana Putri Santiaga dengan PM 24 Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai asal sejarah dasar ekonomi sifat manusia. Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Rheinland, Jerman, dari keluarga Yahudi yang menjadi Kristen. Ia dibesarkan sebagai seorang Protestan, tetapi segera meninggalkan agamanya. Ia menunjukkan kemampuan intelektualnya sejak dini, dan pada tahun 1836, ia masuk Universitas Berlin sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum. Ia menulis puisi dan mengerjakan disertasi akademis tentang metafisika kuno, sambil juga sungguh-sungguh peduli dengan reformasi sosial. Pengaruh intelektual yang dominan di Jerman pada saat itu ialah filsafat Hegel. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang teori sejarah. Marx adalah seorang ateis. Dalam pemikirannya, ia adalah materialis dan determinis. Ia mengusulkan untuk menjelaskan semua fenomena manusia dengan metode sains. Sebagaimana ia memahaminya, deskripsi yang sama berlaku untuk sebagian besar pemikiran pencerahan abad ke-18. Secara khusus baru, dalam pemahaman Marx, ia telah menemukan metode ilmiah sejati untuk mempelajari perkembangan historis, menjelaskan dengan menetapkan hukum-hukum pada kondisi yang berlaku. Pandangan Marx adalah apa yang disebut konsepsi materialisnya tentang sejarah seperti Hegel. Ia berpendapat bahwa setiap zaman memiliki karakternya sendiri, bahwa satu-satunya hukum universal dalam sejarah menyangkut proses perkembangan tahap memunculkan tahap berikutnya. Akan tetapi, teori Marx adalah bahwa hukum-hukum ini bukan bersifat mental tetapi ekonomi. Dalam produksi sosial yang dijelaskan manusia, cara produksi kehidupan material menentukan karakter umum dari proses kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori sifat pada manusia. Menurut Marx, kesadaran akan ditentukan oleh kondisi material kehidupan. Namun ini masih dapat dianggap sebagai posisi epifenomenalis, bagaimana isi kesadaran meskipun secara ontologis non-fisik sepenuhnya ditentukan oleh peristiwa material. Marx merasa berhak untuk menolak ide-ide banyak orang sebagai kesadaran palsu yang tidak didukung dengan benar oleh rasionalisasi yang mereka tawarkan kepada mereka. Yang paling khas dari konsep kemanusiaan Marx adalah pandangannya tentang hakikat sosial kita. Hakikat sejati manusia adalah totalitas hubungan sosial. Terlepas dari keberadaan fakta biologis yang jelas seperti kebutuhan untuk makan dan bereproduksi, Marx percaya bahwa tidak ada namanya hakikat manusia yang tetap dan individual, bahwa apa yang berlaku bagi orang-orang dalam satu masyarakat atau periode mungkin tidak berlaku bagi mereka di tempat atau waktu lain, sehingga semua sejarah tidak lain hanyalah transformasi hakikat manusia yang berkelanjut. Apapun yang dilakukan seseorang pada hakikatnya adalah tindakan sosial yang mengandalkan keberadaan orang lain yang memiliki hubungan tertentu dengannya. Bahkan, cara kita menghasilkan makanan dan membesarkan anak-anak kita dipelajari secara sosial. Hal ini berlaku untuk semua reproduksi ekonomi manusia, yang biasanya merupakan aktivitas sosial yang membutuhkan kerjasama dalam satu sama lain. Kita tidak boleh menganggap masyarakat sebagai entitas abstrak yang secara misterius memengaruhi individu. Sebaliknya, tipe individu seperti apa yang dimiliki seseorang dan jenis hal yang dilakukannya ditentukan oleh jenis masyarakat tempat ia tinggal. Apa sih dampak yang berdasarkan naluri atau alami? Marx pernah berkata, jika manusia dibentuk oleh keadaan, maka keadaan itu pasti dibentuk oleh manusia. Jika keterasingan merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis, maka komunisme adalah solusi untuk teka-teki sejarah.
Karena penghapusan kepemilikan pribadi seharusnya memastikan hilangnya keterasingan dan datangnya masyarakat yang benar-benar tanpa kelas. Marx mengatakan akan ada suatu periode peralihan sebelum transisi dapat terjadi, dan ini akan membutuhkan waktu. Kediktatoran proletariat, Marx tidak memberi kita alasan yang baik untuk percaya bahwa masyarakat komunis akan benar-benar tanpa kelas.